kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra, pemirsa. Seperti yang kita ketahui, BPJS ini masih menjadi tulang punggung dari jaminan kesehatan nasional. Di komunikasi organisasi BPJS Kesehatan, Pak Irfan Humaydi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Celia. Selamat malam, kami juga. Kami ingin juga menyapa ada Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota komisi. Nanti mic-nya boleh dipakai ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Saya juga ingin menyapa ada Bang Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS. Ya, di sebelah kiri saya juga ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam Pak. Baik. Dan juga kami hadirkan di sini ada testimoni, ada Ibu Yatini, peserta BPJS Kesehatan. Selamat malam. Baik. Saya sebelumnya adalah pengguna BPJS di kelas 2. Saya lihat bahwa di kelas 2 itu waktu itu yang masih sering opnam itu ibu saya almarhumah. Dan ketika mengalami karena beliau ada tua itu mengalami berisik gitu ya Pak. Di kelas 2 itu kan 4 kamar. Nah dari 4 kamar itu beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya mau nggak mau kami pindahkan, kami naikkan ke tingkat 1 atau ke yang pokoknya kosong di 1 kamar itu. Dan waktu itu memang ada kemudahan sih karena memang masih sangat sedikit yang peserta BPJS. Akhirnya kami sepakat dengan keluarga bahwa kami naikkan ke kelas 1. Nah dengan naik kelas 1 itu masih 2 orang. Ternyata kemarin ketika anak saya dirawat itu juga masih mengalami ada berisik di sebelah karena kita juga nggak bisa mengatur kan. Karena di kelas 1 itu adalah 2 kamar dan kita nggak bisa mengatur pasien sebelah seperti apa. Nah ini menurut saya ketika kris itu akan menjadi satu, menjadi tunggal, itu juga akan ada penurunan manfaat untuk yang kelas 1. Dan yang kelas 1 merasa bahwa kami sudah bayar tinggi itu karena memang kami ingin punya fasilitas lebih dibandingkan yang kelas 2, makanya kami naik ke kelas 1. Dan ini penting. Nah yang terakhir kemarin adalah anak saya operasi amandel. Operasi amandel itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketika operasi amandel aman, lancar, dan kami juga mengapresiasi itu bahwa BPJS Kesehatan memang menjadi andalan kita semua karena peserta JKN itu sudah 92% dan itu menjadi wajib buat warga negara Indonesia. Nah ketika 10 hari pasca operasi itu anak saya mengalami pendarahan, muntah darah. Anak 9 tahun setengah itu muntah darah yang cukup lumayan buat kami mengkhawatirkan sebagai orang tua. Kami bawa lagi dong ke rumah sakit di mana dia operasi. Dan ketika di UGD itu dinyatakan tidak emergensi. Karena ini hal yang biasa terjadi pendarahan. Orang yang operasi sesar, kecelakaan juga mengalami pendarahan. Nah pertanyaan saya adalah ketika tidak saya bawa ke rumah sakit di mana ada tindakan operasi dan itu kita bawa ke fase ke 1 pasti ditolak dong untuk bisa akses BPJS. Kenapa ini rumah sakit tidak mengcover dan itu tidak dibilang emergensi? Nah saya bawa pulang dan ketika di UGD itu kami hanya mendapatkan resep aja untuk penghentian pendarahannya. Ternyata belum sampai di rumah, masih sekitar 300 meter lagi sampai rumah, mengalami hal yang sama, muntah darah yang lebih hebat lagi. Dan kami karena waktu dari rumah sakit itu nggak dapat, hanya dikasih resep tidak dapat obatnya, saya segera ke apotek untuk menebus obatnya dan kami kasihkan ke anak saya. Ternyata itu tidak menghentikan pendarahan. Pendarahan makin banyak. Anak saya bilang saya bisa melihat semua hitam. Ini membuat khawatir buat saya, mau pingsan nih anak. Terus buru-buru kami bawa lagi ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit di UGD kami dinyatakan bahwa ibu karena kami buka aja yang pendaftaran UGD tadi, tapi ibu tetap harus membayar pribadi, mandiri, tidak bisa pakai BPJS. Terus apa alasannya? Karena tadi sudah bayar secara mandiri. Saya bayar mandiri kan dinyatakan tidak emergensi. Dan waktu itu saya percaya. Dan ini adalah tindakan operasi yang perlu tindak lanjut. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah ini karena kesalahan dari rumah sakitnya atau ini kebijakan BPJS-nya? Karena ini kejadiannya tanggal 22 Desember dan itu hari Minggu. Nah ini yang saya juga ini monitoring terhadap rumah sakit juga perlu diperkuat terhadap itu. Itu sih yang saya rasakan. Nah terkait dengan kris ini, jujur saya sebagai pengguna di kelas 1 kami keberatan. Baik, Ibu,
kita tahan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Coba kita konfirmasi dulu ke Pak Irfan lagi di sini. Pak Irfan, terkait dengan pengalaman Dia siap membantu di rumah sakit yang nomor teleponnya tersedia di situ, sehingga jika ada misalnya di situ ada tanda kutip ya dispute, ini menurut tenaga medis ini atau menurut administrasi di rumah sakit tidak dijamin, sementara dari pasien menyatakan ini harus dijamin. Jadi prinsipnya begini, ketentuan itu terkait dengan IGD yang memiliki wewenang apakah ini termasuk gawat darurat adalah tenaga medis gitu. Oke. Nah, tapi Baik Pak Irfan,